Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di dalam sesi berikutnya, yaitu sesi minggu ketiga. Untuk kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tentang akar dan logaritma, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang eksponen atau pangkat. Ya, seperti itu. Baik. Akar itu sebenarnya bentuk khusus dari eksponensial dari suatu bilangan real dengan pangkat kurang dari 1. Ya, artinya apa? Bahwa akar itu sebenarnya bentuk lain dari eksponen. Ya, seperti itu. Hanya saja kenapa kok dibuat dalam bentuk akar? Karena pangkatnya kurang dari 1. Ya, seperti itu. Kalau Anda lihat di sini di sebelah kiri, oke, akar pangkat n dari A sama dengan, itu nilainya sama dengan A pangkat seper n. Ya, seperti itu. Bentuk akar juga disebut dengan radikal. Jadi sebutannya akar itu bisa disebut dengan radikal, di mana n-nya itu adalah bentuk indeks, sedangkan n itu adalah indeksnya, sedangkan notasi yang seperti ini itu adalah radikal, seperti itu, dan A yang di dalam radikal itu disebut radikan. Oke. Bentuk akar atau radikal ini secara keseluruhan ini adalah bentuk lain dari bilangan berpangkat rasional rasio. Ya, seperti itu. Jadi bentuk akar ini seperti itu adalah bentuk lain dari bilangan yang berpangkat tapi pangkatnya rasional. Ya, seperti itu. Jadi sebelah kiri adalah bentuk radikal dan sebelah kanan adalah bentuk eksponen. Ya, seperti itu. Selanjutnya, bentuk akar atau radikal yang mempunyai indeks, ya, indeks 2 itu biasanya tidak ditulis indeksnya. Anda kalau dalam pembelajaran dulu SMP SMA ya seperti itu, maka kalau indeksnya 2 itu tidak perlu ditulis. Sehingga kalau misalnya Anda ketemu akar pangkat 5, akar pangkat 2 dari 5 seperti itu, maka cukup ditulis seperti ini. Jadi tidak perlu 2-nya ditulis, dan itu menjadi kesepakatan bahwa ini berarti indeksnya atau besaran angka akarnya itu adalah sebesar 2. Sehingga bentuk seperti ini cukup ditulis seperti ini. Ya. Selanjutnya, dasar pembentukan radikal dari bentuk eksponen. Pada dasarnya, radikal atau akar itu bisa diperoleh dari eksponen. Ya, contohnya A pangkat M per N itu kan nilainya sama dengan A pangkat M dipangkatkan seper N. Anda masih ingat kemarin? Kalau pangkat dipangkatkan, maka itu sama dengan pangkat dikalikan pangkatnya. Sehingga M dikalikan seper N, sehingga pangkatnya M per N. Maka itu nilainya sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, seperti itu. Karena tadinya bentuknya kan ini ya. Jadi A pangkat M dipangkatkan seper
N, sehingga sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, seperti itu. Atau bentuk lain, A pangkat M per N, ya, itu sama dengan A pangkat seper N dulu, ya, seperti itu, baru dipangkatkan M. Sama dengan tadi, pangkat kalau dipangkatkan, konsep yang sebelumnya, perpangkatan itu, maka pangkatnya dikalikan, seper N kali M. Sehingga bentuknya itu sama dengan akar pangkat N dari A. Beda ya dengan yang sebelumnya ya. Akar pangkat N dari A dipangkatkan M. Walaupun keduanya ini mempunyai nilai yang sama. Ya, seperti itu. Tapi asal muasalnya berbeda. Ya, seperti itu. Tapi nilainya sama. Cuman dari pendekatan yang berbeda. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya berikut adalah propertiesnya. Ya, atau sifat-sifat yang melekat. Jika N itu lebih besar dari 1 dan A, B adalah bilangan positif real, seperti itu, maka pertama, akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A. Oke, kalau Anda ingat tadi, ini kan sebenarnya bentuknya A pangkat N per N. Seperti itu. N per N kan bisa dicoret sama dengan 1, maka sama dengan ya A, tinggal A pangkat 1 sehingga A. Selanjutnya akar pangkat N dari A kali B, maka nilainya sama dengan akar pangkat N dari A dikalikan akar pangkat N dari B. Nah, masih ingat yang kemarin? Ini kan sebenarnya kalau bentuk pangkatnya berarti A pangkat seper N gitu kan? Dikalikan kita ulangi lagi kan sebenarnya ini kan bentuknya sama dengan A pangkat seper N itu dikalikan dengan B pangkat seper N. Karena pangkatnya sama, maka ini boleh dijadikan 1 sehingga A kali B pangkat seper N. Sehingga kalau dibuat dalam bentuk akar seperti ini. Oke, jadi matematika itu seperti itu ya, konsisten ya. Oke, yang selanjutnya akar pangkat N dari bilangan rasio A per B, maka nilainya sama dengan akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B. Harap diingat-ingat. Tapi yang kedua, ketiga ini bentuknya perkalian dan pembagian. Ya, seringkali Anda terkecokan ketika bentuknya positif penjumlahan dan pengurangan. Maka tidak berlaku sifat atau hukum seperti ini. Yuk kita lanjut. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau akar A, tapi yang di dalamnya radikannya itu A plus B. Ingat plus ya penjumlahan. Maka itu tidak boleh dipecah akar A plus akar B. Yang boleh kalau A dikalikan B. Ya, seperti itu. Kalau A dikalikan B, ya,
Kalau A dikalikan B seperti ini, maka ini boleh menjadi perkalian. Akar A dikalikan akar B. Begitu juga kalau bentuknya pengurangan akar A dikurangi B. Maka itu tidak boleh menjadi akar A dikurangi akar B. Sekali lagi, karena ini bentuknya bukan perkalian. Kalau pembagian boleh. Pembagian ini menjadi pembagi, sehingga nanti akar A dibagi akar B. Boleh seperti itu. Kalau bentuk asalnya adalah akar A per B. Selanjutnya, akar 8A tidak boleh sama dengan 8 akar A. Ingat, 8 ini kan di dalam radikan. Di dalam radikal atau sebagai radikan. Dia itu kan masuk, ada di dalamnya itu sebagai akar. Maka nggak boleh keluar begitu saja. Ya, seperti itu. Maka kalau keluar yang betul, ya ini 8 pangkat berapa? Ya pangkat setengah. Seperti itu. Karena kalau tidak ditulis, ini kan berarti akar pangkat dari 2. Seperti itu. Oke, ini yang perlu diperhatikan ketika Anda mengerjakan operasional matematika nantinya. Itu biasanya yang sering salah-salah hal yang seperti ini. Walaupun sepele, tapi kalau tidak diperhatikan maka akan merugikan Anda sendiri. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bentuk sederhana dari radikal. Yang pertama, semua eksponen dalam radikan harus kurang dari indeks. Jadi yang di dalam radikalnya, yang diakarkan itu tidak boleh radikannya kurang. Kok tidak boleh? Tidak boleh radikannya itu punya eksponen yang lebih besar dari indeksnya. Jadi harus kurang. Kalau lebih besar, maka itu bukan bentuk sederhana. Ya, seperti itu. Aplikasinya ya nanti. Yang kedua, semua eksponen dalam radikan tidak mempunyai faktor yang sama dengan indeksnya. Ya, seperti itu. Jadi eksponen dalam radikan tadi yang diakarkan tadi tidak boleh mempunyai eksponen yang faktornya sama. Jadi kalau faktornya sama ya diperkecil. Ya, seperti itu. Terus tidak ada pecahan yang ada di dalam radikan. Ya, 4. Tidak ada radikal yang berfungsi sebagai penyebut. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Seperti apa sih sebenarnya? Nih, indeks tidak boleh lebih kecil dari eksponen di dalam radikan. Contohnya ini. Radikannya itu Anda lihat di sini, radikannya itu kan mempunyai eksponen 5. Ya, seperti itu. Sedangkan 5 itu masih lebih besar dari indeksnya, maka nggak boleh. Itu bukan bentuk sederhana. Ya, seperti itu. Sehingga harus dikeluarkan. Sehingga kalau dikeluarkan, maka jadinya 5 dikalikan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Kok bisa? Lah ini 5 pangkat 5 itu kan sebenarnya
akar apa? Oke. 5 pangkat 5 itu kalau diakarkan kan sebenarnya seperti ini. Akar 3, 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 2. Ya, seperti itu. Sehingga kalau ini dikeluarkan, seperti itu kan 5 pangkat 3/3. Ya, seperti itu dikalikan dengan akar 5 pangkat 2. Ini akarnya 3. Allah. Ya, seperti itu. Sedangkan ini 5 pangkat 3/3. 3/3 ini kan bisa dicoret. Ya, sehingga 5 pangkat 1. Sehingga 5 yang di luar. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 dikalikan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Ya, seperti itu. Baru kalau sudah seperti ini menjadi bentuk yang sederhana. Selanjutnya, indeks dan eksponen tidak boleh mempunyai akar yang sama. Anda perhatikan di sini. Ini kan 3. Lupa terus. Ini kan 3, ini 6. Berarti kan punya akar yang sama. Akarnya berapa? 2. Akarnya 3. Ya, seperti ini 3. Ini 3 dan 2. Ya, seperti itu. Kan berarti ada akar yang sama. Maka 3-nya harus dihilangkan. Ya, seperti itu. Sehingga hasilnya akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1. Ya, seperti itu. Atau kalau kepingin mudah, dibuat saja dalam bentuk eksponen. Berarti 5. Jadi 5 pangkat 3 per Allah. Jadi 5 pangkat 3/6. Kok kayak gini nih, kenapa ya? Pangkat 3/6 seperti itu. Sehingga pangkatnya bisa disederhanakan. 3 dicoret, 1/2. Sehingga hasilnya adalah akar pangkat 2 dari 5. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, maka sudah menjadi bentuk sederhana. Karena yang tidak sederhana tadi hilang. Jadi akar yang sama sudah hilang. Ya, lanjut. Tidak boleh radikannya berupa pecahan. Ini kan 5/4. Itu tidak boleh. Berarti belum sederhana. Sehingga menjadi akar pangkat 3/5 dibagi akar pangkat 3 dari 4 dikalikan. Wah, ini kuncinya ada ini. Jadi tahu ini. Ya, akar pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 2 dikalikan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Ya, kenapa kok seperti itu? Yang sering kali Anda salah kalau ini belum tahu seperti ini, Anda mengalikannya dengan apa itu akar yang sama. Bentuk akar yang sama, misalnya akar pangkat 3 dari 5, 4, ya, seperti itu.
dikalikan akar pangkat 3 dari 4 akar pangkat. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau seperti ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini kalau dikalikan, maka ini 4 pangkat 2, sedangkan akarnya adalah 3. Makanya dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Sehingga ini kalau dikalikan 4 kali 4 pangkat 2 berarti 4 pangkat 3 dari akar pangkat 3. Ya, atau akar pangkat 3, akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3, sehingga 1/4. Ya. Sedangkan ini kalau dikalikan maka hasilnya adalah ini. Oke, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, maka ya sudah, tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, ini tidak ada akar yang sama. Ya, seperti itu. Terus pangkatnya tidak lebih besar dari indeksnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, tidak boleh ada radikal sebagai penyebut. Ya, ini 4 dibagi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Anda lihat di sini penyebutnya itu masih berupa radikal. Jadi ini tidak boleh. Seperti itu. Maksudnya tidak bolehnya itu belum menjadi bentuk yang sederhana. Sehingga ini bisa disederhanakan kalau ininya bentuk radikalnya itu dihilangkan di dalam penyebut, sehingga 4 dibagi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 dikalikan akar pangkat 3 dari 5 dibagi akar pangkat 3 dari 5. Kenapa kok tidak akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2? Tidak perlu. Karena ini kan sudah 5 pangkat 2, sehingga cukup butuh 5 saja pengalinya. Sehingga akar pangkat 3 dari 5. Ya, seperti itu. Sehingga ini kalau di bawahnya ini hasilnya kan 5 pangkat 3, ya kan? Oh my god, kok mesti kayak gini ya? Enak pakai pen. Sehingga oke, 5 pangkat 3 yang bawahnya per 3. Ya, seperti itu. Sehingga 3/3 bisa dicoret, sehingga 5 pangkat 1. Ya. Oke, jadi itulah sifat-sifat dan bentuk sederhana dari radikal. Anda bisa menerapkan ini dalam latihan soal nanti. Yuk, sekarang kita lanjut. Sudah paham kan bentuk dari akar itu sebenarnya apa? Oke, kita lanjut logaritma. Logaritma. Sekali lagi ini paling mengulang kembali dari apa yang sudah Anda peroleh di bangku SMA. Definisi logaritma. Logaritma adalah power itu eksponen pangkat
pangkat yang harus diberikan ya pada basis tertentu untuk dipangkatkan. Besarnya pangkat yang diberikan pada basis tertentu yang untuk dipangkatkan untuk memperoleh sejumlah nilai tertentu. Ya, contohnya Y sama dengan log B dari X. Ya, seperti itu. Itu artinya sama dengan B dipangkatkan berapa sih? Sama dengan X. Kan seperti itu. Sehingga sama dengan B pangkat Y. Kalau jawabannya Y, B pangkat Y sama dengan X. Ya, seperti itu. Atau kalau sederhananya kalau misalnya log 100. Oke, log kalau tidak ditulis basisnya ini kan berarti 10 ya sebenarnya. Ya. Berapa sih log dari 100? Maka ini sama dengan pertanyaannya 10 dipangkatkan berapa? Kan gitu ya. Sama dengan 100. Maka jawabannya berapa? Yang berapa itu tanda tanya itu. Maka jawabannya adalah 2. Jadi seperti itu. Oke, dari bentuk Y sama dengan log B dari X. Ya, seperti itu, maka itu disebut bentuk logaritma. Sedangkan yang di kanan tadi adalah bentuk eksponensial. Ya, seperti itu. Tapi dengan catatan B lebih besar dari 0. Dan X juga lebih besar dari 0. Di mana B itu tidak boleh sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Properties dari logaritma. Yang pertama, log B dari 1 atau log 1 dengan basis B. Maka nilainya sama dengan 0. Kenapa kok seperti itu? Karena B dipangkatkan 0 sama dengan 1. Selanjutnya, log B dari basis B, maka nilainya sama dengan 1. Ya, ini mengikuti fakta bahwa B pangkat 1, ya B itu sendiri. Ya, seperti itu. Selanjutnya, log B pangkat X dari basis B, basis lognya B, maka nilainya sama dengan X. Ya, seperti itu. Dari bentuk ini, maka ketika ada bentuk fungsi log B pangkat suatu fungsi dari basis B, maka nilainya ya fungsi itu sendiri. Sehingga kalau Anda mendapatkan bentuk seperti ini, contohnya misalnya log 3. My God. Kok angel tenan ya. Log 3 dari 3 pangkat misalnya 2x, pangkatnya berupa fungsi 2x plus 2. Seperti itu, maka nilainya ya sama dengan 2x plus 2.
Ya nilainya ya fungsi dari pangkatnya itu. Ya seperti itu. Terus B dipangkatkan log X dengan basis B, maka nilainya sama dengan X. Ya, seperti itu. Oke, sama dengan yang tadi yang sebelumnya. Kalau kalau X-nya itu berupa fungsi X, ya maka nilainya sama dengan fungsi X, ya. Jadi kalau berupa fungsi, maka ya nilainya sama dengan fungsi. Sehingga ini dicoret aja, jeret. Sehingga tinggal fx, fungsi x. Ya, seperti itu. Lanjut. Properties yang sebelumnya. Log. Nah, ini Anda pasti sudah mengenal ya. Log dari perkalian. Ya, dengan basis B. Maka sama dengan log penjumlahan dari log masing-masing komponennya. Berarti sama dengan log X ditambah log Y, tentunya dengan basis yang sama. Jadi kalau ada misalnya log 10, maka ya sama dengan log 2 ditambah log 5. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena 10 itu perkalian dari 5 dan 2. Sehingga dipecah bisa menjadi penjumlahan. Selanjutnya, kalau perkalian yang dilogkan log X per Y dengan basis B, maka nilainya sama dengan log X dikurangi log Y dengan basis B. Ya, seperti itu. Dan berikutnya, kalau ada log dari bilangan yang berpangkat, maka nilainya pangkatnya itu bisa diturunkan. Ya, contoh itu yang sederhana aja ya. Biar Anda paham, yang penting. Yang sulit itu latihan soalnya dan ujiannya. Log 10 pangkat 2, maka sama dengan 2 log 10. Jadi pangkatnya itu bisa menjadi pengali. Kalau Anda lihat di sini, ini kan bisa diperoleh dari properties yang di atas ini. Log 10 pangkat 2, ya seperti itu. Itu kan sebenarnya log 10 ditambah log 10. Ya, seperti itu. Atau 2 log 10. Oke. Selanjutnya, log X dengan basis B sama dengan log Y dengan basis B. Karena basisnya ini sama, berarti nilai X dan nilai Y itu pasti nilainya sama. Ya, seperti itu. Jadi, Anda nggak usah bingung ketika mendapat soal yang ruwet. Ya, seperti itu. Contohnya mungkin misalnya log dengan basis 10 ya, 2x sama dengan log misalnya 10 plus 2. Ini dalam kurungnya seperti itu.
Kalau basisnya sama 10 terus 10 karena 10 nggak perlu ditulis, maka artinya apa? 2x ini nilainya sama dengan kok 10 per plus maka nilainya sama dengan 2x itu adalah x kuadrat plus 2. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah bingung, karena itu basisnya sama. Ya, seperti itu. Maka dapat dipastikan kalau basisnya sama, maka yang dilogkan antara kiri dan kanan itu nilainya sama. Sehingga apa? 2x sama dengan x pangkat 2 plus 2. Ya, seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup itu dulu. Silakan Anda pelajari kembali dan jangan lupa kerjakan latihan yang saya berikan di media Bismart. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.